Gereja Baptis Pertama. Kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh sekolah minggu walaupun secara online. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena kami ada sampai saat ini. Dan saat ini Tuhan kami akan memulai sekolah minggu kami. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami. Berkati juga semua teman-teman kami yang mengikuti sekolah minggu online pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan, hari ini harinya Tuhan. Semuanya, kini tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua ambil sikap duduk yang tenang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau bernyanyi firman Tuhan mendengar. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi. Wah, kalian keren sekali. Tadi sudah semangat memuji Tuhan. Dan sekarang semangatnya gak boleh turun lagi ya. Karena setelah kita semangat memuji Tuhan, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan, adik-adik. Yuk adik-adik semua yang ada di rumah, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan.
boleh Alkitabnya disiapkan buat adik-adik yang sudah bisa membaca. Nanti kita akan belajar tentang ini. Nah, adik-adik, ini adalah sebuah love ya. Ini berbentuk love ya, adik-adik. Tentang apa yang akan kita pelajari hari ini, adik-adik? Nah, yuk, sebelum kita belajar ini, kita mau lipat tangan dulu ya. Kita mau berdoa supaya hari ini apa yang kita pelajari tentang ini kita bisa terapkan, kita bisa mengerti, dan kita bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan. Yuk adik-adik semua, lipat tangannya dan kita mau berdoa bersama. Yuk, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik, Bapak yang ada dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapak karena Engkau sudah memberkati kami. Tadi kami sudah bernyanyi bersama dengan penuh sukacita. Dan sekarang kami mau duduk dengan tenang mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap adik-adik yang ada di rumah supaya mereka mengerti, paham, dan mampu melakukan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik, saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi Kakak Resti sudah memperlihatkan hari ini setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama membuat kartu ini. Nah, adik-adik, ini adalah tapi bisa dibuka adik-adik. Di depannya ada ayat Alkitab. Lalu nanti kalian bisa menghias ini. Tapi kita mau cari tahu di dalam sini ada rahasia adik-adik. Di dalam sini ada sebuah kalimat yang akan kita pelajari hari ini. Yuk kita lihat bersama apa isi kalimat tersebut. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39b. Wah, kita harus mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Lalu siapa ya sesama kita adik-adik? Siapa yang dimaksud dengan sesamamu manusia? Yuk, kita buka Alkitab kita. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Adik-adik, tadi ayat yang ada di sini, kalimat yang ada di sini sebenarnya itu berasal dari sini adik-adik, berasal dari Alkitab yang hari ini kita akan dengarkan bersama. Yuk, Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37. Yuk coba kita mau baca judulnya adik-adik. Ada yang sudah bisa membaca belum ya? Judulnya Orang Samaria yang Baik Hati. Nah, suatu hari adik-adik, nih di Alkitab kita diceritakan, berdirilah seorang ahli Taurat ingin mencobai Tuhan Yesus. Ahli Taurat ini walaupun mereka itu ahlinya, mereka ahli membaca Alkitab adik-adik, tapi mereka tidak senang dengan Tuhan Yesus. Mereka orang-orang yang tidak percaya. Mereka mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus bukan Tuhan. Pasti kalau kita tanya ini, Tuhan Yesus gak akan bisa jawab. Nah, yuk, apa sih pertanyaan oleh ahli Taurat ini? Ahli Taurat ini berkata, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Tuhan Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat?" Nah, Tuhan Yesus bertanya lagi kepada ahli Taurat karena Tuhan Yesus maha tahu. Tuhan Yesus tahu bahwa ahli Taurat ini rajin banget membaca Alkitab. Tentu mereka tahu, tapi kenapa mereka harus bertanya ya adik-adik? Coba. Lalu ahli Taurat berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Nah, adik-adik, kalimat tadi itu bukan diucapkan oleh ahli Taurat, bukan ahli Taurat yang mengatakan kalimat itu, tapi para ahli Taurat juga membaca adik-adik dari kitab Perjanjian Lama. Sudah dijelaskan bahwa kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan, akal budimu. Lalu mereka berpikir lagi, Tuhan Yesus ini belum terjebak. Kita tanyain lagi. Mereka berpikir, apa ya pertanyaan yang paling susah supaya Tuhan Yesus tidak bisa jawab. Lalu, mereka berkata seperti ini. Lalu guru, kalau gitu siapa yang dimaksud dengan sesama manusia, guru? Mendengar itu, Tuhan Yesus menceritakan kisah seorang Samaria yang baik. Seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Wow, keren sekali ya adik-adik ceritanya. Gimana adik-adik saat kalian menonton tadi ketika melihat ada seorang yang udah dirampok, dia dipukulin, dirampok itu diambil semua barang-barangnya, diambil sampai bajunya adik-adik. Lalu dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah terluka parah. Ada orang yang lewat, orang Lewi lewat, imam lewat, nggak ada yang mau menolong. Tapi tadi ada ya, orang Samaria ketika lewat dia membersihkan luka-lukanya, dia pakein baju, diselimutin, dinaikkan ke atas keledainya, lalu dibawa ke tempat penginapan. Yang mana yang harus kita contohi dari ketiga orang ini? Ya, jawaban kalian betul, orang Samaria. Nah, hari ini sesuai dengan prakarya yang akan kita buat hari ini adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama manusia kita. Siapa sesama kita adik-adik? Kalau kalian di rumah, siapa sesama manusianya? Ada kakak atau adik, lalu ada mama, ada papa, ada oma, opa, atau ada tante, atau siapapun yang ada di rumah kalian, itu adalah sesama manusia. Bahkan adik-adik, orang yang dibayar oleh orang tua kalian untuk membersihkan rumah, membersihkan taman, membersihkan piring kotor, itu adalah sesama manusia juga adik-adik. Siapa lagi yang sesama manusia? Dia adalah tetangga kita. Di samping, depan rumah adik-adik itu adalah sesama manusia. Teman-teman di sekolah, orang dengan semua pekerjaannya, mau dia polisi, dokter, guru mau di sekolah, kakak Resti atau guru-guru Indria dan asuhan yang lainnya, ada Ibu Lili, kakak Sefri, kakak Muli, Ibu Eina, itu semua adalah sesama manusia adik-adik. Bahkan seorang pengamen pun adalah sesama manusia. Hari ini
kita belajar untuk tidak membeda-bedakan adik-adik. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang, tidak boleh membeda-bedakan sesama manusia. Ingat, waktu Tuhan Yesus menginap di rumah seorang pemungut cukai. Adik-adik tahu gak siapa coba? Orang itu karena gak bisa melihat Tuhan Yesus karena dikerumunin, dia naik ke atas sebuah pohon, dia melihat Tuhan Yesus. Oh, itu Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menyuruhnya untuk turun. Adik-adik ingat siapa namanya? Dia adalah Sakeus. Nah, adik-adik pasti ada yang jawab benar ya. Sakeus, adik-adik, orang berdosa. Dia suka minta bayaran lebih dari orang-orang. Wah, semua orang menjauhinya, tapi Tuhan Yesus mau menginap di rumahnya, adik-adik. Dan hari ini kita belajar, orang Samaria itu tidak mengenal orang yang dia tolong tadi. Orang Lewi itu orangnya yang selalu berada di rumah Tuhan, tapi dia tidak mau menolong. Para imam juga sama. Nah, hari ini kita mau belajar seperti orang Samaria. Walaupun banyak orang yang menjauhi, kita mau tetap mengasihi orang itu. Gimana caranya mengasihi sesama kita? Pertama, adik-adik, kita mau mendoakan mereka. Kita mendoakan siapapun mereka, baik itu orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, penjual sayur yang lewat depan rumah kita mau mendoakan mereka. Lalu kita juga mau memberikan seperti yang dilakukan orang Samaria. Dia menolong, dia memberikan pakaian, dia menaikkannya ke atas keledainya. Nah, kita juga sama menolong orang yang membutuhkan, adik-adik. Setelah kita doakan, kita harus menolongnya, adik-adik. Saat kita tolong, nanti kita kasih tahu bahwa percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Nah, setelah kita tolong, apalagi yang harus kita lakukan, adik-adik? Apakah kita menolong orang hanya satu kali saja? Atau apakah kalau orang itu menyakiti kita, maka kita benci aja? Nah, firman Tuhan tidak ya. Katanya kalau kita mengasihi diri kita sendiri, kita pasti bisa mengasihi sesama kita, adik-adik. Adik-adik pasti gak ada ya yang mau pukulin tangannya. Tanganku aku pukulin aja. Gak ada ya, pasti semuanya sayang-sayang tangannya. Kalau ada yang luka, dibersihkan, kemudian diobatin. Nah, sama juga kepada orang sekitar kita. Kalau ada yang membutuhkan, kita tolong adik-adik seperti kita mengasihi diri kita. Kita mengatakan yang baik juga, jangan lupa. Kita memperkatakan kata-kata yang baik. Terutama karena adik-adik semua sepanjang hari, dari bangun pagi, sarapan, lalu berkegiatan sampai nanti malam mau bobo lagi, semuanya dilakukan di rumah. Ada kakak atau adik, ada mama, papa, dan yang lainnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Mereka adalah sesama manusia kita juga. Kita harus mendoakan mereka, kita harus menolong mereka, memperkatakan kata-kata yang sopan, melakukan hal-hal yang baik. Sebab Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita, adik-adik, dari yang tadi kita sudah baca ya. Ada di dalam Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah ayat hafalan kita, adik-adik, pada hari ini. Matius pasal 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Gampang ya, adik-adik ya. Kasihilah atau kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, adik-adik, itu adalah firman Tuhan yang akan kita terapkan hari ini, sepanjang hidup kita. Mengasihi sesama kita. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah lihat ini kan? Hari ini prakarya kita adalah membuat love. Nah, seperti ini. Nanti mungkin adik-adik di rumah punya hiasan, boleh dihias sampai secantik mungkin, boleh dipasang bunga-bunga atau stiker, atau kalian menggambar boleh. Nanti kalian di dalamnya kalian akan isi dengan ayat hafalan kita pada hari ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nanti di belakangnya kalian tulis deh alamat Alkitabnya, Matius pasal 22 ayat 39b. Nah, gampang sekali adik-adik. Apa saja bahannya?
Nah, bahannya hanya ada 3 jenis. Pertama, kalian butuh kertas adik-adik. Butuh kertas bebas, mau kertasnya kertas karton atau mau kertas origami, apapun bebas, atau mau kertas yang putih polos HVS bebas. Kemudian yang kedua, nanti kertasnya seperti ini awalnya, kemudian kalian akan dilipat 2 seperti ini yang rapi. Nah, setelah dapatkan kertas, kalian juga harus mempersiapkan gunting. Tapi nanti adik-adik saat kalian mengerjakan ini, hati-hati menggunakan guntingnya ya. Nah, tadi Kakak Resti dalam membuat ini hanya butuh 3, yaitu kertas, kemudian gunting, dan ada spidol. Nah, ini spidolnya. Kakak Resti menggunakan spidol, jadi hanya 3 bahan saja. Caranya, kalian lipat 2 kertasnya seperti ini, dilipat 2, kemudian dilipat lagi. Setelah dilipat lagi deh, seperti ini. Kalian lipat lagi adik-adik, tapi yang rapi ya. Setelah kalian lipat ini sudah seperti ini ada lekukannya di tengah. Kalian lipat, siapkan gunting. Nah, saat menggunting ini adik-adik harus hati-hati supaya hasil yang kalian gunting itu dia tetap nyambung lavnya, jadi seperti ini bisa dibuka. Caranya adalah seperti ini. Kemudian ambil gunting. Adik-adik kalau belum bisa memperkirakan boleh digambar lavnya dulu, atau sudah bisa langsung digunting seperti ini. Jadi kalian gunting dari bawah sampai dia lepas seperti ini ya. Nah, setelah runcing seperti ini jangan disambung di sini adik-adik, tapi ambil dari sini. Kemudian kita gunting lagi ke bawah. Nah, setelah seperti ini, adik-adik di rumah kalau udah seperti ini, kemudian kita buka apakah berhasil dan sudah berbentuk love. Kemudian tada, nah love-nya langsung jadi 2 ya adik-adik, di sininya nyambung. Nanti setelah seperti ini, kalian tinggal isi deh menggunakan pensil, pulpen atau spidol boleh, atau pensil warna, tulis di sini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian kalian tulis di belakangnya, tulis di belakang sini alamat Alkitabnya, dan di depannya kalian boleh hias semenarik mungkin. Nah, begitu deh. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Kalian berkreasi sebagus dan sebaik mungkin. Jangan lupa nanti dilaporkan adik-adik. Tapi terlebih itu jangan lupa juga dihafalkan ayat hafalannya, Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yuk adik-adik, sekarang sekolah minggu kita telah selesai. Saatnya kita akan membuat prakarya. Sebelumnya lipat tangannya dulu dan kita mau berdoa. Yuk, mari kita berdoa menutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak yang baik, Bapak yang kerajaan surga. Terima kasih Bapak untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami harus mengasihi sesama manusia seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Berkati setiap adik-adik asuhan maupun Indria yang ada di rumah, supaya mereka mampu melakukan dan memahami firman Tuhan pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, selamat beraktivitas, God bless you, sampai jumpa minggu depan, bye-bye. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Tadi firman Tuhan berkata apa ya? Firman Tuhan hari ini berkata kepada kita bahwa kita belajar tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Kita ketemu lagi di hari Minggu depan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita serahkan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk kami terus mau belajar untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Dan tolong kami juga Tuhan untuk hari-hari kami selanjutnya. Kami mau terus berdoa Tuhan untuk teman-teman kami semua. Tuhan tolong mereka juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri sekolah minggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Adik-adik, sampai jumpa kembali di hari Minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.